Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? I Love Parahyangan kembali menjumpai Anda untuk membahas sejumlah tema menarik yang ada di sekitar kita. Dan pada pagi hari ini, kami akan membahas mengenai merajut persatuan, menjunjung toleransi di atas perbedaan. Dan untuk membahas topik kita pada pagi hari ini, kami akan berbincang langsung bersama dengan Bapak Muradi PhD. Beliau adalah pengajar politik dan pemerintahan Universitas Pajajaran dan juga Nugroho Iman, jurnalis senior Kompas TV Jawa Barat yang akan membahas lebih dalam lagi mengenai topik bahasan kita kali ini, yaitu adalah merajut persatuan, menjunjung toleransi di atas perbedaan. Dan saya akan langsung menyapa dua narasumber saya pada pagi hari ini. Ada Kang Muradi. Selamat pagi Kang Muradi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Dan juga ada Mas Nugi. Selamat pagi Mas Nugi. Pagi Mas Ayu. Ini kalau kita bahas mengenai topik kita hari ini menarik karena memang berkaitan erat dengan bagaimana kondisi yang ada di sekitar kita, khususnya bicara mengenai kondisi Indonesia pada hari ini. Saya akan langsung menanyakan kepada Kang Muradi terlebih dahulu ini. Kalau kita lihat akhir-akhir ini Indonesia ini dilanda dengan isu sara yang bisa dikatakan menguras energi, atau ada juga yang mengatakan seakan tidak produktif begitu dengan isu yang beredar saat ini. Kang Muradi melihat seperti apa? Ya ini kan bukan berdiri sendiri ya. Dia ada namanya saya sebagai gerakan populisme kanan. Itu di Amerika Serikat ada Donald Trump, kemudian juga di Eropa juga ada serbuan imigran dari Suriah dan Irak, itu juga menjadi salah satu membuat mereka kemudian menjadi sangat sentimen baik dari agama maupun etnik. Nah, problemnya memang ini menjadi masalah ketika secara bangsa kita heterogen, bukan cuma homogen. Jadi memang ini menjadi tantangan serius dan saya pikir juga bukan berharapan saya bukan jangka panjang ya. Jadi memang ini hanya jangka pendek untuk kepentingan politik semata. Tapi memang impactnya dari beberapa kasus itu membangun satu sentimen negatif di publik ya. Terutama misalnya soal kesamaan mereka sebagai satu anak bangsa. Kebinekaan dan Pancasila menjadi salah satu tantangan serius ketika kemudian itu dimunculkan terus, karena memang beberapa dari sekelompok masyarakat itu menginginkan satu ide yang sama sekali berbeda dari dari perencanaan dari apa yang menjadi kesepakatan Bapak bangsa kita gitu. Jadi itu memang menjadi salah satu hal yang serius, dan saya pikir untuk di Jawa Barat penting juga untuk kemudian kita cermati betul, karena Jawa Barat termasuk wilayah dengan heterogenitas yang cukup tinggi begitu. Oke. Kang Muradi sendiri menilai mengapa hal ini bisa terjadi di Indonesia, terutama kalau kita lihat beberapa rentetan kejadian yang terjadi begitu, apa sebetulnya? Yang utama memang elit politik ya. Saya bilang elit politik kita itu straight to the point ya, pengen jalan jalan pintas, tapi sebenarnya secara prinsipil mereka juga tidak cukup paham apa impact yang negatif dari berikutnya gitu. Jadi memang ini salah satu yang saya pikir perlu juga diberikan penegasan ke publik, terutama untuk elit politik kita supaya lebih dewasa menggunakan isu-isu sara dan isu yang berkaitan dengan politik identitas. Beberapa kasus ini menarik kayak gini. Kalau di Eropa itu kan Eropa atau Amerika Serikat yang menggunakan isu sara, isu politik identitas itu sebagian kecil masyarakat, sebagian kecil elit politik. Ini enggak. Di kita hampir semua itu menggunakan isu untuk kepentingan politik jangka pendek. Dan saya pikir ini salah satu evaluasi kita ke elit politik supaya juga memberikan hal yang sejuk ke publik supaya kita juga sama-sama menjaga irama kebangsaan yang selama ini mau kita rajut dan sebagainya. Isu politik atau bisa dikatakan isu sara yang digunakan dalam kondisi politik saat ini, apakah memang diinginkan oleh suatu kelompok atau seseorang begitu? Ya, dalam political struggle ya, dalam pertarungan politik kan memang mereka akan mencari blocking politik. Beberapa kasus misalnya sebagian masyarakat menginginkan memang mendorong agenda setting tertentu, misalnya katakanlah misalnya di Jakarta isu gubernur muslim, gubernur kemudian punya perwakilan politik yang lebih mayoritas begitu, itu dijadikan sentimen untuk ngambil suara dari pemilih yang sebagian besar muslim di Jakarta. Nah di level yang lain memang ini secara prinsipil sebenarnya dalam politik biasa-biasa saja. Hanya jadi masalah kemudian menggunakan instrumen agama untuk menekan pemilih supaya mereka memilih calon yang dianggap punya perwakilan politik yang diinginkan oleh sebagian elit politik tadi gitu. Dan dikhawatirkan ke depannya isu sara ini makin akan terus digunakan. Ada kekhawatiran akan digunakan di daerah-daerah lain juga begitu? Saya dari 17 kabupaten gubernur di 2018 nanti pemilihan pilgub di gubernur, memang
yang agak rawan di Jawa Barat. Dan itu menjadi salah satu poin penting karena itu mudah ya. Kasus misalnya saya bercermin di Pres 2014, kemudian juga Pilgub sebelumnya 2013, ada logika ataupun nalar yang mau dibangun untuk kepentingan politik tertentu, dan saya pikir ini menjadi pembelajaran politik kita bahwa kondisi di Jakarta jangan sampai kemudian di Jawa Barat, karena begini, esensi politik yang etika secara etis ya itu adalah bagaimana memberikan kebaikan buat publik dengan program dan visi yang lebih diukur dengan kehendak yang memang diinginkan oleh masyarakat itu sendiri. Oke, baik. Kita ke Mas Nugi. Mas Nugi, banyak yang mengatakan seakan isu ini juga dibesar-besarkan oleh media. Mas Nugi melihatnya seperti apa? Sebetulnya kalau kita dalam konteks media mainstream tidak membesar-besarkan itu. As a fact bahwa ada gerak. Kalau merefer ke tahun lalu ya ada aksi massa, ada aksi super damai dan sebagainya, itu kan fakta. Media memang mengabarkan itu dan wajib karena itu besar gitu ya, magnitude besar gitu, banyak tokoh-tokoh terkenal, bahkan presiden juga hadir di 212. Itu fakta yang tidak terelakkan. Tetapi ada media non mainstream yang sekarang menjadi tren dan bahkan menjadi wabah di kita ya, di media sosial itu jauh lebih, isunya jauh lebih liar. Artinya begini, kalau kita dengan media mainstream kita bisa terukur medianya apa, verifikasinya bagaimana, lembaganya ada. Kalau media sosial, orang ya kalau sekarang bahasa kerennya itu clickbait itu menjadi tren lah ya. Hanya baca judul, share, klik share. Nah, dari situlah kemudian isu di media media sosial itu jauh lebih, kalau menurut itu jauh lebih gaduh gitu ya, jauh lebih gaduh ketimbang di media mainstream. Media mainstream tidak mengangkat isu-isu yang sedemikian gitu, yang seperti Mas Ayu sebutkan tadi, kita tidak mengangkat seperti itu, tapi bahwa fakta ya harus kita angkat gitu, bahwa ada peristiwa yang memang harus kita angkat gitu. Oke, baik. Dan ini kalau kita lihat tadi bahayanya dari media sosial dibandingkan dengan media mainstream, media sosial ini kan mungkin cukup sulit juga untuk mengawasi dan lain-lain. Mas Tugi melihatnya seperti apa? Apakah perlu juga pemerintah untuk turun tangan mengawasi media sosial saat ini? Pemerintah jelas itu bagian dari tugasnya ya, di bawah Kominfo, di bawah mungkin Kementerian Pertahanan dan sebagainya, dari stakeholder terkait ya memang harus mengawasi itu. Sebetulnya bukan mengawasi, meregulasi biar tidak menjadi makin liar gitu. Karena sekarang ungkapan kebencian gitu kan, ungkapan-ungkapan yang berisi dalam tanda kutip hasutan, bahkan provokasi itu sudah cukup banyak juga. Di media mainstream sendiri memang punya tugas dan kewajiban untuk tidak membuat itu menjadi lebih besar gitu. Tapi memang selama ini media mainstream tidak mengarahkan ke situ. Yang ada mungkin berita yang ada di media utama, media-media arus utama, media-media besar itu dalam tanda kutip akhirnya dipelintir untuk dijadikan komoditas di media sosial. Itu yang banyak terjadi gitu. Judul media online diedit. Bahkan juga kadang-kadang hanya diambil sepotong gitu. Ya kita tahulah beberapa kasus di Jawa Barat bahkan juga seperti itu, apalagi di tingkat nasional. Saya rasa itu memang punya kewajiban pemerintah, dan publik sendiri harus punya literasi media yang lebih baik sih sebetulnya. Itu PR sih, betul, pekerjaan rumah yang besar. Baik, dan bicara mengenai media sosial juga mungkin penyebarannya jauh lebih cepat dan singkat begitu dibandingkan mungkin dengan media mainstream. Kita akan membahas kembali mengenai topik kita pada pagi hari ini, yaitu adalah merajut persatuan, menjunjung toleransi di atas perbedaan. Tetaplah bersama kami di I Love Parahyangan.